Setelah kita keluar dari Padang Arafah, yaitu tadi bertempat di aula, kita menuju ke Musdalifah. Sama-sama kita ketahui bahwa Musdalifah ini adalah salah satu rangkaian dari ibadah haji. Di sekolah kita, Musdalifah ini terletak di depan Masjid Al-Ghifari di dekat kolam. Di sini nanti akan melaksanakan mabit. Jamaah haji akan melaksanakan mabit di Musdalifah sambil nanti mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh nanti di Mina. Nanti para jamaah haji akan mengambil kerikil di sini sebanyak 7, jumlahnya 21. Nanti dimasukkan ke tempat kerikil yang sudah disiapkan oleh masing-masing jamaah. Setelah mengambil kerikil, yang sebelumnya sampai ke Musdalifah itu membaca doa terlebih dahulu, membaca doa masuk ke Musdalifah. Setelah selesai rangkaian di Musdalifah, jamaah haji melanjutkan perjalanannya menuju Mina. Di sekolah kita melewati lorong di depan lab fisika sambil membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sambil berjalan jamaah haji terus membacakan talbiyah. Nah, sebentar lagi jamaah haji akan sampai ke Mina. Di Mina ini nanti jamaah haji melakukan mabit. Sama seperti di Musdalifah, nanti jamaah haji akan keluar melalui jalan ini. Jalan ini jamaah haji akan keluar sampai nanti di Mina. Alhamdulillah jamaah haji sudah sampai di Mina. Apa yang dilakukan oleh jamaah haji di Mina? Jamaah haji nanti melaksanakan yang namanya mabit, bermalam di Mina. Nah, setelah itu nanti jamaah haji menyiapkan dirinya untuk melempar jumroh. Ada 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusto, dan juga jumroh akobah. Masing-masing jumroh ini jamaah haji melemparkan 7 kerikil dengan bersama-sama membaca Bismillahi Allahu Akbar, Rojman li syayatin, waridoli rohman, Bismillahi Allahu Akbar, Rojman li syayatin, waridoli rohman. Sebanyak 7 kali setiap jumrohnya. Sama juga saat melaksanakan jumroh al-wusto, 7 kali Bismillahi Allahu Akbar, Rojman li syayatin, waridon li rohman. Sama 7 kali. Kemudian jumroh akobah sama seperti jumroh ula dan juga jumroh wusto sebanyak 7 kali. Setelah melaksanakan lempar jumroh, jamaah haji berangkat menuju Masjidil Haram yang jaraknya cukup jauh saat kita berada di sana. Namun karena keterbatasan tempat, di sini kita langsung sampai ke Masjidil Haram. Kemudian jamaah haji per kelasnya yang tadinya berbaris 2 baris ke belakang panjang dirubah menjadi 2 saf untuk laki-laki ke pinggir, kemudian 2 saf untuk perempuan ke pinggir, sehingga nanti posisinya panjang ke pinggir. Satu kelas sebanyak 4 saf. Apa yang dilakukan oleh jamaah haji saat mau memasuki Masjidil Haram? Jamaah haji membaca doa mau masuk ke Masjidil Haram. Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Kemudian saat melihat Ka'bah, jamaah haji mengangkat tangannya sambil membaca doa. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman sampai akhir. Barulah jamaah haji menuju ke Hajar Aswad untuk memulai tawaf yang pertama. Sampailah nanti jamaah haji ke Hajar Aswad untuk memulai tawaf yang pertama. Lurus dengan Hajar Aswad sudah ditandai dengan solasi warna hitam. Saat jamaah haji lurus dengan Hajar Aswad ini, maka jamaah haji melambaikan tangannya sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar sambil mengecup tangannya. Lalu jamaah haji melanjutkan perjalanannya tawaf pertama
membaca doa tawaf putaran pertama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ini doa terus dibaca sampai mengelilingi Ka'bah. Jadi selama tawaf putaran pertama, jamaah haji membaca doa pada tawaf putaran pertama. Adapun jika ingin menambahkan doa yang lain, itu diperbolehkan. Doa apapun boleh untuk dipanjatkan saat tawaf. Sampai nanti kita sampai ke Rukun Yamani. Nah, Rukun Yamani ada di sebelah sini. Sampai nanti lurus dengan Rukun Yamani, lambaikan tangan, jamaah haji membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jamaah haji melanjutkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sampai tiba kembali ke Hajar Aswad. Saat tiba kembali di Hajar Aswad, jamaah haji melambaikan tangannya sambil membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dikucuk kembali. Disitulah dimulai tawaf putaran kedua. Pelaksanaan tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali, dengan masing-masing putarannya melaksanakan seperti putaran pertama, kedua, dan seterusnya. Saat ada di Rukun Yamani, doanya berubah menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir. Setelah jamaah haji menyelesaikan tawaf putaran ke-7 yang diakhiri juga di Hajar Aswad, jamaah haji pergi ke belakang Makom Ibrahim. Perlu diketahui ini adalah Makom Ibrahim. Makom Ibrahim adalah tempat di mana Nabi Ibrahim pernah menginjakan kakinya saat membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Kemudian jamaah haji bersiap-siap berdoa setelah tawaf di sini. Setelah berdoa setelah tawaf, jamaah haji bersiap-siap untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian jamaah haji melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, 2 rakaat di sini di depan multazam. Di depan multazam ini nanti setelah sholat, jamaah haji berdoa dengan sekhusyuk-khusyuknya meminta kepada Allah doa kebahagiaan baik di dunia dan juga di akhirat, dan doa-doa yang memang sedang diharapkan dalam kehidupannya, seperti itu. Setelah selesai jamaah haji berdoa di depan multazam atau di belakang Makom Ibrahim, jamaah haji melanjutkan perjalanannya. Tadi jamaah haji telah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian jamaah haji melanjutkan perjalanannya untuk menuju Mas'a. Mas'a itu adalah tempat dilaksanakannya sa'i. Akan melewati jalan di sini. Nanti semoga tidak berbentrokan dengan jamaah haji yang sedang tawaf. Kemudian jamaah haji melewati lorong di depan ruang guru, di belakang bersahaja. Nanti berhenti sejenak di sini untuk meminum air zam-zam dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a sampai akhir. Setelah istirahat sejenak, setelah selesai meminum air zam-zam, jamaah haji melanjutkan perjalanannya menuju Mas'a atau tempat sa'i. Setelah selesai meminum air zam-zam, jamaah haji tiba di Bukit Sofa atau Mas'a, tempat dilaksanakannya ibadah sa'i. Sebelum melaksanakan ibadah sa'i, jamaah haji menghadap dulu kembali ke Ka'bah untuk melihat Ka'bah sambil melambaikan tangannya sambil membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sampai akhir. Barulah jamaah haji melaksanakan sa'i yang pertama, Ju Marwah, dengan jalur sebelah kanan terlebih dahulu. Dengan doa yaitu Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jamaah haji terus membacakan doa itu sampai nanti jamaah haji bertemu dengan lampu warna hijau. Ketika bertemu dengan lampu warna hijau, jamaah haji khususnya laki-laki melakukan lari-lari kecil sambil membaca doa Rabbighfir
warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sampai lampu hijau yang kedua. Setelah itu jamaah haji akan sampai di Bukit Marwah, membaca doa innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita sampai akhir. Sampailah jamaah haji ke Bukit Marwah. Kemudian jamaah haji melakukan putaran sa'i yang kedua, yaitu dari Bukit Marwah menuju ke Bukit Sofa. Nah, jamaah haji membacakan doa sa'i yang kedua. Lampu hijau ini, saat lampu hijau, khususnya jamaah haji yang laki-laki kembali berlari-lari kecil sambil membaca doa Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jadi doa yang sudah dikemas oleh panitia manasik haji itu adalah doa yang sangat singkat. Jika kita lihat referensi yang lain, itu doanya lebih panjang. Rabbighfir warham wa takarom wa tajawaz sampai nanti akhir. Kemudian jamaah haji akan sampai kembali ke Bukit Sofa. Saat mau sampai ke Bukit Sofa, jamaah haji membaca kembali doa innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita sampai akhir doa. Tibalah jamaah haji di Bukit Sofa. Kemudian jamaah haji melakukan sa'i yang ketiga dengan rangkaian tata cara yang sama seperti rangkaian sa'i pertama dan juga sa'i kedua. Sekarang kita anggap ini sudah sa'i terakhir, sa'i yang ketujuh. Nah, jamaah haji terus membacakan doa sa'i yang ketujuh sampai nanti bertemu dengan lampu hijau. Ketika jamaah haji sampai lagi di lampu hijau, kembali jamaah haji khususnya laki-laki lari-lari kecil. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin sampai kembali tiba di lampu hijau yang kedua. Setelah itu sampailah jamaah haji ke Bukit Marwah. Sebelum sampai ke Bukit Marwah membaca doa innas sofa wal marwata min sya'airillah sampai terakhir. Setelah tiba di Bukit Marwah, jamaah haji artinya sudah selesai melaksanakan sa'i yang ke-7. Kemudian jamaah haji harus melaksanakan rangkaian yang selanjutnya, yaitu tahallul yang akan dilaksanakan di dalam aula. Nah, nanti jamaah haji yang telah selesai melaksanakan sa'i akan melaksanakan tahallul di aula kembali, yang nanti akan dipotong rambutnya sambil membaca doa tahallul. Haji diberikan waktu untuk istirahat, untuk sambil menunggu rombongan-rombongan yang masih ada di belakang yang nantinya akan melaksanakan rangkaian ibadah haji terakhir, yaitu adalah tawaf wada ataupun tawaf perpisahan. Setelah kembali jamaah haji berkumpul dari kloter pertama sampai terakhir, jamaah haji kembali melaksanakan tawaf wada dengan tata cara yang sama seperti tawaf pada rukun haji yang sebelumnya. Itu mungkin tata cara manasik haji yang bisa kami sampaikan sebagai panitia. Semoga video ini bisa membantu semua yang menonton, baik guru sebagai pembimbing, sebagai penilai, sebagai pengarah, juga siswa semuanya sebagai pelaksana, sehingga ibadah haji kita ataupun manasik haji kita berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan betul-betul menjadi pembelajaran untuk kelak kita betul-betul melaksanakan ibadah haji yang sesungguhnya. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.